Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman dan sahabatku fillah. Semoga selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengisahkan seorang anak perempuan meninggal karena taun. Kemudian ayahnya melihatnya di dalam mimpi. Maka ayahnya berkata kepadanya, "Wahai anakku, kabarkan kepadaku tentang akhirat." Anak perempuan itu menjawab, "Kami telah melewati perkara yang besar, dan sesungguhnya kita telah mengetahuinya, tetapi kita tidak mengamalkannya. Demi Allah, sesungguhnya satu ucapan tasbih atau satu rakaat sholat yang tertulis dalam lembaran amalku lebih baik aku sukai daripada dunia dan seluruh isinya." Berkata Ibnul Qayyim, anak perempuan itu telah mengatakan perkataan yang dalam maknanya, sesungguhnya kita telah mengetahui tetapi kita tidak mengamalkan. Akan tetapi banyak di antara kita yang tidak memahami maknanya. Kita mengetahui bahwa ucapan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari akan menghapuskan dosa-dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Akan tetapi sayang, berapa banyak hari yang kita lalui tanpa mengucapkannya sedikit pun. Kita mengetahui bahwa pahala 2 rakaat duha setara dengan pahala 360 sedekah. Akan tetapi sayang, hari berganti hari tanpa kita melakukannya. Kita mengetahui bahwa orang yang berpuasa sunnah karena Allah, satu hari saja akan dijauhkan wajahnya daripada api neraka sejauh 70 musim atau 70 tahun perjalanan. Tapi sayang, kita tidak sanggup menahan lapar. Kita mengetahui bahwa siapa yang menziarahi orang yang sakit akan diikuti oleh 70.000 malaikat yang memohon keampunan untuknya. Tetapi sayang, kita belum juga menziarahi seorang pun yang sakit di kota atau lingkungan kita ini. Kita mengetahui bahwa siapa yang membantu membangunkan masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar sarang burung, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Tetapi sayang, kita tidak tergerak untuk membantu pembangunan masjid, walaupun hanya dengan beberapa ringgit, rupiah, ataupun dolar. Kita mengetahui bahwa siapa yang membantu janda dan anak yatimnya, pahalanya seperti berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka, atau orang yang sholat sepanjang malam tanpa tidur. Tetapi sayang, sampai saat ini kita tidak berniat untuk membantu seorang pun janda dan anak yatim. Kita mengetahui bahwa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya 10 kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Tetapi sayang, kita tidak pernah meluangkan waktu membaca Al-Quran dalam jadwal harian kita. Kita mengetahui bahwa haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga, dan akan diampuni dosa-dosanya sehingga kembali suci seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Tetapi sayang, kita tidak bersemangat untuk menunaikannya, padahal kita mampu untuk menunaikannya. Kita mengetahui bahwa orang mukmin yang paling mulia
adalah yang paling banyak mendirikan sholat malam, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah meninggalkan sholat malam di tengah kesibukan dan jihad mereka. Tetapi sayang, kita selalu meremehkan sholat malam. Kita mengetahui bahwa hari kiamat itu pasti terjadi tanpa ada keraguan, dan pada hari itu Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Tetapi sayang, kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk hari itu. Kita sering menyaksikan orang-orang yang meninggal dunia mendahului kita, tetapi sayang, kita selalu larut dan lalai dengan senda gurau dan permainan dunia, seakan kita mendapat jaminan hidup selamanya di dunia dan tidak akan pernah menyusul kepergian mereka. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita segera merubah keadaan kita mulai detik ini dan mempersiapkan datangnya hari perhitungan yang pasti akan kita hadapi. Hari di mana kita dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan kita di dunia. Hari ketika lisan kita dikunci, sedangkan mata, kaki dan tangan kita yang menjadi saksi. Dan pada hari itu setiap orang akan lari daripada saudaranya, ibu dan bapaknya, teman-teman dan anaknya, karena pada hari itu setiap orang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Saya telah mengirimkan nasihat ini kepada orang yang saya cintai dan sayangi karena Allah, maka izinkanlah nasihat ini kepada orang yang kami cintai dan sayangi, karena agama itu nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ala kulli hal, insyaallah. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.